Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Surakarta dari program studi PGSD semester 3 kelas 01. Di sini kami akan melakukan observasi di Kampung Gebang RT 4 RW 16, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Sebelum itu, perkenalkan saya sebagai ketua dari tugas observasi hari ini, yaitu Dimas Arya Diansyah. Dan saya Rafiani sebagai mewawancarai warga di sini dengan Ibu Wiwi. Kami dari mahasiswa Unisri nggih. Izin mewawancarai dengan tema krisis moral dan norma pada generasi Z di era digitalisasi. Kita langsung saja ya di pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu Wiwi, apa yang dimaksud dengan krisis moral dan norma? Untuk krisis moral dan norma, secara dari sudut pandang saya sebagai masyarakat awam, itu adanya kondisi di mana pemahaman atau nilai-nilai norma atau agama moral masyarakat kita mulai mengalami penurunan atau bahkan cenderung mulai hilang sedikit demi sedikit. Iya, betul. Apalagi di zaman sekarang ya Bu. Untuk anak masa kini moral dan normanya kurang diterapkan. Jauh berkurang, mereka seakan mulai abai tentang adab atau sopan santun di masyarakat. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu Wiwi, apa faktor-faktor yang menyebabkan krisis moral dan norma yang sekarang ini? Ada banyak faktor ya Mas Mbak, antara lain itu sekarang itu apa ya Mbak, mulai ada sifat itu loh, sikap masyarakat kita cenderung individualis, mereka kan egois, nggak peduli dengan lingkungannya. Ada juga misalnya itu mereka mulai aktif dengan sekarang kan gencar medsos itu tau Mas, media sosial, jadi mereka aktif di situ, mereka kurang kontrol, salah satunya itu juga, dan masih banyak yang lain. Berarti padahal lebih penting dunia nyata ya Bu daripada dunia maya. Iya. Seperti itu. Lanjut saja, bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap krisis moral dan norma? Masa sekarang kan ya, digitalisasi. Itu tadi, kadang kalau saya lihat pengaruhnya tuh, kalau dulu kita bergaul biasa aja ya Mas, santai sekali, kadang kita diem tapi kita cenderung, kalau istilah anak sekarang itu ada bully tapi lewat medsos, jadi secara verbal kita semisal anakku ketemu yang lain, mereka enjoy aja bercanda tapi kayak nggak ada masalah. Tahu ketika kita buka di medsos ada kayak gimana ya, bullying atau ngejek tapi secara verbal, jadi kadang dampaknya itu lebih besar di situ daripada ketika secara kan era itu. Ada juga misalnya banyak banget penurunan apa ya Mbak, nilai-nilai norma atau moral, karena ya seperti tadi salah satu penyebabnya kurangnya kesadaran mereka akan nilai moral atau agama itu tadi. Seperti dikarenakan juga kan sekarang contoh secara pribadi Ibu kan dulu ada itu loh, pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila, sekarang kan nggak ada tau Mbak. Itu secara pribadi Ibu merasakan sendiri dampaknya, kelihatannya sepele tapi benar-benar ada. Anak sekarang non sewu kalau orang Jawa bilang, unggah-ungguh kalau orang Jawa bilang ya, itu jauh-jauh berkurang ketika dulu ada pendidikan agama sama moral Pancasila. Agama pun sekarang kalau kita bicara jujur, dulu sesi pelajaran agama kan banyak, sekarang kan sedikit sekali dalam satu minggu, paling berapa jam. Itu ngaruh banget, dampaknya yaitu tadi yang paling kelihatan, nilai moral, adab mereka, norma mereka, unggah-ungguh mereka itu jauh berkurang. Mereka sekarang cenderung individualis ya Mas. Itu ada juga sifat selain individualis kan, mereka mementingkan diri sendiri. Dan sekarang cenderung non sewu ya, mereka mengejar apa ya misalnya konsumtif. Jadi dia itu cenderung mengejar materi tapi mereka enggak caraku bener enggak.
sesuai moral enggak, ada nilai agama yang tak langgar enggak, mereka enggak. Jadi mending menjauh. Sudah penting aku mengejar keinginanku, individualisnya muncul, aku pengen gini enggak peduli itu sesuai norma atau enggak. Pertama seperti itu juga ada. Terus ada itu tadi pengaruhnya tulis secara verbal, tadi kurang kontrolnya di medsos. Kan sekarang banyak konten toh Mas. Kadang aku sedih aja, jangan main konten macam-macam dilihat. Nanti dampak negatifnya apa, positifnya apa. Kan sekarang nggak ibu-ibu, nggak anak-anak, bahkan ibu-ibu kadang tuh main konten asal aja kan bisa toh Mas. Ya. Mereka nggak mikir dampak kedepannya nyakiti orang atau enggak. Ya. Jadi untuk masa kini tuh lebih mementingkan diri sendiri daripada Iya, orang individualis lain. mereka ini loh, yang penting aku. Jadi mereka ada lingkungannya, perkara aku seperti ini, lingkunganku nyaman, enggak, mereka gimana dampaknya, enggak peduli, yang penting aku individualis banget kan sekarang. Tapi sekarang sudah ada kurikulum Merdeka itu menerapkan pembelajaran Pancasila. Iya. Pelajar Pancasila. Ada lagi. Oke. Menurut Ibu itu lebih bagus itu apa kurikulum yang 2013? Kalau secara itu pribadi lebih cenderung ada pelajaran seperti itu. Jadi kan ada lagi peningkatan kesadaran dari masyarakat itu untuk meningkatkan tentang moral, agamanya. Jadi mereka tidak semau gue atau ya wes yang penting aku kayak gini, nggak ngeh itu melanggar etika atau enggak, sesuai norma di masyarakat atau agama atau enggak. Jadi kalau ada pendidikan seperti itu lagi Thomas, kan otomatis ada peningkatan untuk nilai moral dan agama masyarakat, itu lebih baik. Sangat setuju. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu Wiwi, bagaimana cara mengatasi krisis moral dan norma saat menggunakan teknologi? Di saat teknologi yang sekarang mulai melesat, itu bagaimana cara mengatasinya agar moral dan norma di masyarakat di desa Gebong, di kampung Gebong ini bisa makmur, sehat, sejahtera? Kalau untuk penanganan ya Mas, Ya. itu otomatis tidak bisa sendiri, harus ada kerjasama dari berbagai pihak, yang paling kecil dari keluarga, nanti juga dari lingkungan, dari pemerintah dan masyarakat sendiri. Kalau menurut dari kacamata sebagai ibu rumah tangga, yang paling kecil dari keluarga, otomatis ketika ada gempuran irrasifikal seperti ini, faktor pertama itu dari keluarga harus membentengi anak-anaknya sendiri. Dari lingkup terkecil itu, seperti contoh sederhana lah, kita harus batasi konten anak. Kita juga harus tahu yang kita lihat anak kita apa. Jadi nggak sembarang anak diberikan gadget ya sudah, tapi tetap ada batasan. Sementara dari luar, dari pemerintah harus ada undang-undang yang tegas untuk masalah medsos. Jadi tetap ada hukum yang pasti ketika ada semisal ada kasus atau kesalahan di medsos, itu ada hukum yang benar-benar bisa kita pegang. Jadi nggak seperti sekarang Thomas, sembarangan bikin konten ini nggak ada hukumnya. Jadi mereka merasa bebas, tapi ketika ada batasan yang jelas dari pihak pemerintah, oh ini ada undang-undangnya untuk medsos, kita mesti tetap ada hukumnya. Tapi yang paling awal terjadi itu dari lingkup terkecil keluarga. Dari situ awal semisal anak sudah kita pahami sejak dini, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Karena apa? Sebenarnya medsos itu juga menguntungkan, tapi seperti dua sisi mata pisau. Ketika kita lepas kontrol, pasti ada dampak negatif yang masuk ke situ. Iya, betul sekali. Oke. Baik, terima kasih Ibu Wiwi telah bersedia menjadi narasumber kami dalam wawancara tugas Observasi. Ya, penjelasannya tadi kita simpulkan ya. Ya. Krisis moral dan norma adalah masalah yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara instan. Diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk dari keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Seperti itu. Ya, baiklah. Terima kasih pada Ibu Wiwi sekali lagi telah membantu tugas observasi kita pada hari ini. Semoga Bu bisa sehat selalu, diberikan umur panjang, dan semoga di kampung kita, di kampung Gebang ini bisa makmur, sehat selalu. Terima kasih. Ya, Sama Mas, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Doa yang sama, semoga Mas dan Mbak Mas sehat lantas di dunia.